teman-teman semua. Kalian tahu nggak sih tentang budidaya ikan air tawar? Dalam video kali ini, kita akan membahasnya dalam bentuk wawancara. Silakan disaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kiara Paulina. Saya adalah siswi dari SMP Strada FX2. Kali ini saya akan melakukan wawancara tentang budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, saya dan tim-tim saya berada di balik kamera telah mengundang seorang narasumber yang sangat spesial. Kira-kira kalian tahu nggak siapa orangnya? Wah, daripada penasaran, langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Pak Lauren. Halo Bapak. Halo. Silakan perkenalkan diri Bapak secara lengkap. Oke, perkenalkan nama saya Laurentius Diki Sabda Kurnia. Nah, saya itu ngajar di matematika sama informatika, tapi kali ini spesial. Saya diminta untuk jadi narasumber terkait budidaya ikan konsumsi air tawar. Wah, Bapak ini kan Bapak itu adalah guru MTK, guru yang belajar pelajaran MTK di FX2. Ya, betul. Galat gak? Lah, kecam. Ya, betul. Selain jadi guru MTK kawan-kawan, rupanya Pak Diki ini adalah pengusaha ikan. Iya, betul, Zul. Apakah FX2? Nah, Bapak ikan FX2. Nah, kalau sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Pak, kalau boleh tahu Bapak itu tuh melihara ikan apa sih? Untuk ikan yang bawa pelihara banyak banget nih. Ada dari ikan hias ada yang air tawar, ada yang air laut. Ada juga ikan yang konsumsi, kayak ikan yang biasa kita temukan lah di pasar-pasar. Ikan mas? Ikan mas ada. Gila. Ikan nila punya dong. Lele apalagi. Kan saya lihat foto profil Bapak. Ikan cupang. Salah, itu bukan ikan cupang, itu ikan gupi. Gupi? Ya, biasa orang bilang ikan gepi, itu ikan gapi. Oh, itu mirip banget kayak ikan. Ya, tapi dia beda. Kalau ikan gapi itu buntutnya lebih lebar dan ukurannya lebih kecil daripada ikan cupang. Berarti nggak bisa diaduk? Tidak bisa diadu dong. Ikan cupang pun tidak diadu sebenarnya. Tapi karena anak-anak pada nakal jadi beli terus diadu. Sebenarnya tidak bagus untuk ngadu hewan peliharaan seperti itu. Ya, tahu. Emang gimana ya Pak? Kekerasan hewan bersentan. Kekerasan hewan, ya betul. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Oke, boleh silakan. Bapak sudah berapa lama nih menjadi pengusaha ikan? Saya sepertinya kalau dihitung sampai sekarang sudah ada sekitar 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun betul. Dari tahun 2018 sampai 2023 sekarang. Set, lama juga ya? Iya dong. Sudah cukup lama untuk pelihara ikan, lumayan mahir. Keren kan? Iya dong, guru MTK. Masa nggak keren? Ya keren Pak. Terus yang kedua, bisakah Bapak ceritakan secara jelas, secara rinci tentang bagaimana cara Bapak menjadi pengusaha ikan sampai saat ini? Dan apa saja sih kesulitan yang Bapak alami? Oke, berarti menjelaskan dari awal mulanya nih. Ya. Oke, kita flashback dulu dari saya waktu usia sekalian lah. Orang tua saya punya ikan, pelihara ikan di akuarium. Dan dari situlah muncul ketertarikan. Ikut ikan kelihatan cakep banget sih di akuarium. Terus berkembang terus sampai SMA pelihara ikan yang macam-macam. Terus lanjut waktu kuliah, saking sukanya sama ikan, dikontrakan beli akuarium 4. Set, Di sebelah kasur pun akuarium. kayak nyamuk. Nggak ada nyamuk kalau ada ikannya. Pelihara lama itu 4 tahun. Terus mau berkembang nih, ngelihat ada potensi bisnis kan. Wah, kayaknya bisa menghasilkan uang nih. Mau jualan ikan. Tapi waktu pas kuliah itu nggak punya waktu yang cukup, karena masih sibuk kuliah kan. Nah, itu nggak cukup tuh waktunya untuk sambil jualan ikan. Jadi mau nggak mau untuk bisnisnya ikan ini ditunda dulu sampai selesai kuliah. Selesai kuliah itu mulai di 2018. 2018 itu selesai kuliah, langsung balik ke Tangerang. Waktu Bapak kuliah, waktu itu saya kuliah di Jogja. Balik ke Tangerang langsung kita mulai jalankan tuh bisnis ikannya. Mulai dari beli peralatan, sewa lahan, kita siapkan semua pokoknya. Terus baru mulai. Pertama yang dipelihara itu bukan ikan hias, bukan ikan konsumsi. Yang dipelihara itu ikan hias.
Nah yang di foto profil itu ikan pertama yang saya pelihara di peternakan. Jadi itu ikan paling kesayangan. Sudah mati sekarang ikannya. Nah itu ikan kesayangan pertama kali. Waktu itu cuma sedikit doang peliharanya ikan gupi itu. Terus berkembang sampai punya kolam, punya empang, punya akuarium banyak. Beralih dari ikan yang tadi ikan hias doang yang cuma dilihat doang, beralih berkembang juga ke ikan yang bisa dimakan. Ikan yang bisa dimakan itu ikan konsumsi artinya. Nah, ikan konsumsi itu dipeliharanya nggak bisa dalam skala kecil, harus dalam skala yang lumayan, paling nggak kolamnya ukurannya besar. Tidak bisa dipelihara di akuarium karena tidak menghasilkan kalau dipelihara di akuarium. Akhirnya berkembang, pelihara ikan pertama waktu itu ikan lele. Ikan konsumsi pertama itu ikan lele. Ikan lele itu saya pilih karena ngejualnya gampang, peliharanya juga nggak terlalu sulit dan nggak butuh modal banyak. Itu terus berkembang dari lele beranjak ke setelah punya empang itu pelihara nila. Setelah pelihara nila, pelihara gurami. Nah dari situlah mulai potensi bisnisnya gede banget tuh, keuntungannya lumayan. Nah jadi dikembangkan terus sampai sekarang masih jual juga untuk ikan konsumsi. Ya ikan hias juga masih begitu. Untuk kesulitannya ya jelas namanya pengusaha pasti kesulitan tentang modal. Karena modalnya tidak sedikit. Selain modal kita juga butuh tenaga. Tenaganya juga nggak sedikit. Apalagi sekarang saya jadi guru. Iya. Otomatis butuh tenaga tambahan buat jaga kolam, ngurusin ikan, ngasih makan, segala macamnya. Jadi selain modal juga butuh tenaga. Itu yang bikin semuanya agak terhambat sedikit di kesulitan-kesulitannya. Gitu Mbak Kiara. Oh, dari kisah Bapak, saya jadi kayak, wah, rupanya saya yang kayak kalau saya jadi Bapak, saya coba lihat ikan ini tuh, walaupun dia bagus kayak, wah bagus, udah gitu aja Pak. Besok kalau lihat ada ikan bagus, beli. Habis beli, pelihara. Habis pelihara, diternak, jual, dapat cuan. Gitu caranya. Ya saya lah asing dangkal pikir. Kan ya Bapak kasih tahu, yang lain juga Bapak kasih tahu nih. Oke. Ayo Lanjut. Jenis-jenis ikan air tawar apa saja yang pernah Bapak budidayakan? Yang budidayakan ikan air tawar, kalau ikan hias banyak banget nih. Kalau ikan konsumsi sampai sekarang baru ada 4. Ikan lele, ikan nila, ikan gurame, sama ikan mas. Ikan mas itu yang ukurannya lumayan besar. Jadi ukuran ikan masnya 1 kilo isi 2, 1 kilo 1 ekor. Kalau tadi ada apa sih? Ikan lele, ikan nila, ikan gurame, sama ikan mas, betul. 4 ini. Mana yang kesukaan? Paling kesukaan ikan lele. Nah, karena lele itu paling cepat besarnya, lebih mudah, lebih cepat besar, lebih gampang juga jualnya. Kalau ikan mas itu pertumbuhannya lebih lambat daripada ikan lele, jadi lebih lama untuk panennya. Jadi kalau paling cepat panen, paling cepat dapat uang ya lele. Oke. Berarti lele ya apa? Iya dong, ikan favorit kan lele. Sampai dimakan pun paling favorit ikan lele. 5. Iya dong. 5 ya. Lanjut. Ya silakan. Bagaimana cara teknik pembesaran ikan konsumsi dan apakah Bapak bisa jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Oke, untuk ikan nih. Ikan itu banyak orang yang salah nangkapnya nih, Mbak Kiara nih. Kalau ikan sebenarnya pelihara dalam skala besar ya. Misalkan satu kolam itu ada 1000 ekor. Ikan itu pertumbuhannya nggak selalu sama. Setiap ikan punya pertumbuhan yang berbeda. Jadi nggak bisa kita hanya punya satu kolam lalu kita kasih makan nanti ikannya besar. Nggak kayak gitu. Ikan itu makannya beda-beda. Cara mereka makan juga beda-beda. Otomatis pertumbuhannya beda-beda. Nanti akan ada perbedaan ukuran. Ada ikan yang masih kecil, ada ikan yang sudah besar. Nah yang perlu dilakukan kita sortir, kita pilihin. Yang besar, yang lebih besar daripada yang lain, kita pisahkan di kolam lain. Kalau misalkan digabung, yang kecil nggak akan dapat pakan, kalah sama yang besar. Maka kita harus sortir, dipilihin, dipisahin di kolam yang baru. Kolam yang baru itu untuk yang lebih besar lagi. Nah kita harus sering melakukan sortir karena itu penting untuk pertumbuhannya si ikan. Kalau misalkan jarang kita sortir, tiba-tiba ikan itu bisa ada yang masih kecil banget. Tiba-tiba yang lainnya pada gede-gede, ada yang kecil. Jadi pertumbuhannya jadi nggak merata. Kita harus sortir. Nah setelah sortir, setidaknya itu ada 3 kolam. Kolam untuk pembesaran, kolam untuk sortir,
sama kolam untuk persiapan yang akan dijual. Jadi kita paling nggak kalau untuk mau pelihara dan mau dijual, kita butuh setidaknya 3 kolam untuk satu jenis ikan. Jadi kalau misalkan ada 4 jenis ikan ya berarti harus punya setidaknya 4 kolam. Gitu. Untuk pembesaran ikan, untuk pemberian pakan itu nggak perlu terlalu sering. Biasa saya itu kasih makan hanya pagi dan siang. Siang itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Tidak boleh memberi pakan ikan terlalu sore. Karena kalau diberi pakan terlalu sore, misalkan contoh sore itu biasanya jam 6. Jam 6 ke atas itu sudah tidak boleh diberi makan. Kenapa begitu? Kalau dikasih makan, otomatis ikan dalam kondisi kenyang. Ya kan, kalau dalam kondisi kenyang dan malam hari, oksigen terlarut dalam airnya itu akan turun. Kalian posisi kenyang, ikan posisinya kenyang, tapi mereka susah napas. Itulah yang bikin ikan yang tiba-tiba sudden death atau tiba-tiba mati. Suddenly dead. Suddenly death. Dia tahu-tahu ikannya pagi-pagi udah kurang apung aja. Oh, Habis kalian kasih makan sore-sore nih, habis maghrib kasih makan, paginya mati. Karena mereka nggak bisa napas, apalagi kolamnya terlalu padat. bisa manis saya serel. Kalau akuariumnya besar dan oksigennya bagus nggak masalah. Tapi kalau di kolam kan kita bicara tentang ribuan ekor ikan dalam satu kolam. Nah itu akan berbahaya. Untuk ya, air tawar sih. Ikan air tawar ya semua kayak gitu. Jadi kalau ngasih makan jangan terlalu malam. Kalau ikannya banyak, kalau terlalu malam pagi-pagi mati. Itu. Terus apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya? Untuk faktor ada banyak nih. Faktor yang pertama, karena ikan itu kan hidupnya di air nih Mbak Kiara nih. Ya, Ya kan, ikan hidup di air, maka kualitas air nih harus diperhatikan. Kualitas air harus diperhatikan. Lalu karena ikan juga butuh makan, nah, kualitas pakan juga harus diperhatikan. Karena ikan itu kan nggak bisa kita lepasin begitu aja. Maka kita harus kontrol yang namanya suhu di air. Karena cuaca kan susah kita modifikasinya. Nah kita modifikasi dari suhu airnya. Dia nggak boleh terlalu panas dan dia nggak boleh terlalu dingin. Itu yang penting. Itu yang harus diperhatikan banget, itu sama kolam. Selebihnya ya serahkan aja sama yang punya hidup. Jangan lanjut. oke Pak, lanjut ya Pak. Menurut Bapak, pakan apa sih yang bagus untuk air tawar? Untuk ikan air tawar kan Bapak bilang perhatikan pakan. Ya, untuk pakan itu sebenarnya apa aja bagus, yang penting ikannya suka. Nah, ada juga pelihara ikan lele tapi diselingi pakai daun pepaya. Sudah tahu belum lele bisa makan daun pepaya? Baru tahu sih. Oh, itu bisa dikasih makan daun pepaya. Gunanya untuk menambah serat. Serat itu otomatis sama kayak di manusia juga, gunanya serat untuk memperlancar pencernaan. Nah, supaya pencernaan si ikannya bagus, dikasih makan pakai daun pepaya. Nah, kalau di tempat saya pakan itu pakai pelet. Jadi peletnya saya bikin sendiri, karena kalau beli harga pelet itu lumayan mahal. Jadi kalau beli tinggi, jadi mendingan kita bikin sendiri. Jadi untuk mesin pelet, pembuatan pelet kita punya. Jadi pelet untuk pakan segala macam kita bikin sendiri. Kita kadang campur, kita beli tepung ikan, kita bikin sendiri. Seperti ini kita kasih makan. Untuk pemberian pakan, pelet sih yang biasa sering digunakan. Tapi untuk pemberian pakannya saya punya cara yang istimewa. Jadi peletnya tidak langsung disebar gitu aja. Peletnya itu ditaruh di wadah dulu, lalu disemprot dengan cairan namanya cairan IM4. Itu biasanya dipakai untuk tanaman atau untuk perairan besar. Disemprot dengan IM4 itu dicampur sama gula merah tuh. Dicampur sama gula merah, disemprot di peletnya, diaduk, baru dikasih makan. IM4 itu kayak jenis bakteri starter yang digunakan untuk kompos. Kompos. Ya, itu gunanya untuk, istilahnya namanya membibis pakan. Jadi pakannya dibibis baru dikasih ke ikan. Gunanya supaya ikan itu lebih nafsu makannya, lebih banyak makannya. Kalau ikannya lebih makan banyak, otomatis kan lebih cepat besar. Tuh, sekaligus mencegah ikan kembung. Ini. Iya, ikan itu bisa kembung, bisa begah dia. Kadang dia makan 4 pelet atau 5 pelet, dia udah begah, dia nggak mau makan lagi. Nah itu kebiasaannya ikan, kalau makanannya nggak dibibis dulu, dia bisa kembung. Sama kayak manusia, kalian makan terlalu banyak dalam waktu yang singkat, otomatis kalian merasa perutnya begah banget. Ikan pun merasakannya kayak gitu. Kasih minyak kayu putih. Kalau ikan tidak dikasih minyak kayu putih, biar. Canda Pak. Ya. Lanjut ya Pak. Iya. Oke. Apa saja sarana dan peralatan budidaya yang diperlukan? Untuk peralatan yang pertama kita harus punya kolam.
Kolam itu ada banyak macamnya. Bisa pakai kolam yang empang. Kalau kalian punya uang yang cukup, bisa pakai kolam yang empang. Kalau kalian dananya agak minim, kalian bisa bikin kayak kolam dari beton. Jadi dibikin kotak gitu di semen. Nah, itu namanya kolam beton. Atau kalau dana kalian lebih cekak lagi, lebih sedikit lagi, kalian bisa pakai yang namanya kolam terpal. Jadi pakai terpal deh. Terpal dibikin kotak begitu dia, terus baru diisi air, diisi ikan. Itu yang pertama, kalian harus punya itu. Yang kedua, kalian butuh beberapa jenis ikan, butuh yang namanya pompa air. Pompa air untuk sirkulasi air. Jadi supaya airnya terus berputar, air terus jernih, itu kalian juga butuh. Lalu kalian juga butuh yang namanya aerator. Aerator itu gunanya untuk mensuplai oksigen dalam air. Nah, supaya oksigennya bagus dalam air itu, ikan kan juga bernafas oksigen yang disedotkan. Nah, oksigen terlarut dalam air itu harus juga bagus. Kalau itu jelek, ikan kalian bisa pingsan. Iya, ikan bisa pingsan. Dia kesusahan oksigen, dia napas ngap-ngapan ke atas, berarti airnya kurang oksigen. Iya begitu, semua ikan kayak gitu. Sama kayak orang juga, kalau kurang oksigen kan ngap, sesak. Ikan juga bisa sesak. Kayak gitu cara dia sesak, dia akan ke atas. Mangap-mangap di atas itu artinya ikannya sesak, dia butuh oksigen. Oh, jadi kayak yang ikan tiba-tiba harus Ke atas, tapi mulutnya mangap-mangap gitu doang. Posisinya agak berdiri gitu, dia mangap-mangap, berarti dia sesak, butuh oksigen. Oksigen terlarutnya lagi rendah. Itu biasanya di malam hari kayak gitu, tiba-tiba pagi mati. Iya gitu. berarti itu tanda-tanda dong berarti. Iya, tanda-tanda kayak gitu. Makanya ada solusinya, dikurangin airnya, terus ditembak pakai aerator tadi. Itu buat nanganinnya. Untuk alat-alatnya kayak itu aja. Nggak gitu. Sama jangan lupa air ya. Iya, jangan kolam kering kau lempar ikan kan. Oke, silakan. Oke Pak, lanjut ya Pak. Apa kriteria atau persyaratan air untuk budidaya ikan? Nah, karena ikan itu kan hidupnya di air nih. Kita sama-sama tahu semua ikan itu di air. Nah, otomatis airnya harus bagus. Air yang bagus tuh gimana sih untuk ikan? Kalau air untuk manusia yang bagus ya yang kemasan, air mineral kan. Tapi kalau untuk ikan, kalau kalian pakai air mineral kayak gitu bangkrut kalian. Untuk di ikan, kita bisa pakai air tanah atau pakai air pump pun bisa, tapi dengan beberapa syarat. Yang perlu perhatikan pertama itu tingkat keasaman air, kira. Tingkat keasaman air itu diukurnya pakai pH. pH-nya berapa? Itu kita harus tentukan dulu. Penentuan pH sesuai dengan jenis ikannya. Beda-beda untuk setiap jenis ikan. Lalu kalau sudah tahu pH-nya berapa, kalian juga harus tahu suhunya berapa derajat suhunya. Kalian harus pelajari dulu ciri khasnya ikan lele atau ikan gurame itu biasanya hidupnya maunya di berapa derajat Celcius. Nah, itu harus disesuaikan dengan ikannya. Lalu setelah udah tahu airnya pH-nya bagus, terus suhunya bagus, kalian juga harus tahu nih, ya ini jarang diketahui nih buat kalian, informasi baru nih pasti nih. Kalian juga harus tahu berapa besar kandungan logam terlarut dalam air. Itu kalian harus tahu. Kalau enggak, ikan itu akan lebih sering keracunan logam. Jadi yang keracunan itu bukan cuma manusia, ikan pun bisa keracunan. Kalian harus tahu. Nah, satuan ukurannya namanya TDS. Untuk beberapa ikan konsumsi ada yang nggak boleh terlalu tinggi TDS-nya. Kalau kalian pakai air tanah dan kebetulan daerah kalian itu daerah pabrik, maka biasanya TDS-nya besar, kandungan logamnya dalam air itu besar. Ketika besar, ikan kalian masukkan dalam waktu 4-7 hari mati semua. Itu artinya dia keracunan sama airnya, logamnya terlalu besar. Kalau sudah tahu tadi pH-nya sudah tahu, suhunya sudah tahu, TDS-nya sudah tahu, ya kalian tinggal atur aja nih tentang ketinggian air. Air itu harus disetting nih ketinggiannya berapa. Kalau untuk ikan lele itu nggak perlu terlalu tinggi. Kedalamannya air itu sekitar 50 cm dari dasar. Itu untuk ikan lele. Beda dengan ikan gurami. Kalau ikan gurami nggak bisa pakai kedalaman yang terlalu cetek. Kita harus pakai yang agak tinggi. Mungkin paling rendah itu di sekitaran 70-90 cm kedalaman air. Gitu. Yang pertama harus perhatikan pH-nya, suhunya, kandungan logam terlarut, sama ketinggian airnya harus berapa senti dari dasar. Gitu. Oke, lanjut ya Pak. Oke, ini kayaknya tentang cuan-cuan nih. Oke. Kok Bapak tahu? Iya dong, kan sudah di briefing tadi. Oke. Oke Pak.
Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui, kan Bapak ini adalah pengusaha ikan. Kira-kira berapa sih saran pangsa atau persentase pendapatan dari budidaya yang pernah dikembangkan? Untuk pasarnya nih, kita biasanya jual itu nanti ada pengepul yang datang. Jadi ada pengepul yang datang, dia mungkin akan distribusi ke pasar-pasar. Jadi saya itu nggak distribusi ke pasar langsung, saya jual ke pengepul, nanti pengepul yang distribusi ke pasar. Kalau untuk keuntungannya persentasenya setidaknya dalam satu kali panen itu bisa dapat 30-50% dari modalnya. Jadi kalau misalkan modal 10 juta ya masih bisa untung di antara 3 juta sampai 5 juta. Gitu. Itu untuk keuntungannya 30-50%. Itu sudah bersih ya, sudah dikurangi biaya pakan, sudah dikurangi dengan biaya perawatan, sudah dipotong sama biaya tenaga. Jadi sudah bersih, bisa dapat sekitar 30-50% dalam satu kali panen. Jadi lumayan loh. Ya lumayan ya. Iya dong, 50% itu angka yang besar loh. Iya, kita modal 10 juta bisa dapat 5 juta setengah. Oh, pantes ya, Pak. Kenapa pantas? Jadi pengen. Duit Bapak banyak banget. Gua siapa yang bilang duit gua banyak? Kenapa? Nggak punya duit kan, bapak kerjanya guru. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, kalau tanpa jasa. Ayo silakan dilanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya, Pak. Stop. Tarik nafas dulu. Ya, anda tarik nafas dulu. Silakan nafas dulu. Jangan lupa nanti sesak kayak ikan. Oke. Lanjut. Bisakah Bapak jelaskan apa saja sih manfaat budidaya ikan tawar bagi kita semua? Oke, bagi kalian ya, berarti bagi pelajar nih ya. Oke, manfaatnya yang pertama nih, kalian bisa tahu nih ciri-ciri ikan, jenis-jenis ikan, itu kalian bisa tahu kalau kalian coba budidaya. Kalau kalian nggak coba budidaya, cuma sekedar baca buku dia kan, ilmunya nggak diterapin. Kalau ilmunya diterapin di budidaya, otomatis kalian akan lebih tahu lagi. Itu yang pertama, kalian akan lebih tahu. Yang kedua nih, kalau kalian coba budidaya sekarang, nggak usah yang mahal-mahal ikannya, nggak usah yang besar-besar, coba aja dari sekarang kecil. Nanti kalau kalian sudah merasakan cuannya, kalian akan segera tertarik untuk yang lebih besar lagi bisnisnya. Ya, siapa sih yang nggak mau duit? Iya, siapa yang nggak mau duit? Itu manfaatnya. Terus ada manfaat lain nggak ya untuk kalian ya, untuk pelajar ya, manfaatnya budidaya ikan. Ada yang kenal ikan. Kayaknya untuk anak-anak usia sekolah itu yang paling penting, pengetahuannya. Kalian tahu jenis-jenis ikan, tahu cara hidup ikan, itu penting buat ngebantu kawan-kawan kalian yang lain nih. Apalagi sekarang kan ada pelajaran prakarya tuh tentang budidaya. Nah itu kan bisa dapat nilai lebih, tinggal pamerin aja ke gurunya. Nih Pak, saya sudah pernah budidaya, jadi saya langsung minta nilai A, bisa nggak ya? Saya udah jago nih. Gitu. Iya, kan ilmunya bukan cuma sudah dipelajari, sudah diterapkan juga. Berarti nilainya langsung A. Begitu. Bisa dicoba? Iya dong, nanti A itu 93 ke atas. Berarti harusnya kalian dapat A kalau kalian sudah budidaya. Jadi nyari nilai. Segampangnya ya? Segampang gini nih. Oke Pak, ini pertanyaannya udah selesai. Nih Pak, kamera ini Bapak ada pesan nggak sih yang ingin disampaikan? Oh, ada tuh buat kalian ya. Buat kalian semua kelas nih. Kalau mau budidaya, mulailah sekarang. Pelajari, lalu coba. Kalau kalian hanya belajar doang nggak mempraktekkan, itu nggak ada artinya. Kalian udah pelajari, praktekkan. Nanti kalian rasakan sendiri cuan. Tapi itu pesan untuk kalian semua. Oke, ada lagi? Tidak ada? ya. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih kembali Mbak Kiara dan teman-teman kameramen. Makasih Pak. Nah kawan-kawan, tadi adalah wawancara tentang budidaya ikan air tawar.
Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!